Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mahasiswa Institut Agama Islam SEBI akan menyampaikan review dari jurnal yang berjudul Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Hotel Syariah, sebuah studi wawancara terhadap manajer dan konsultan industri yang ditulis oleh Ibu Siti Nurhusna dan kawan-kawan. Kelompok 11 ini terdiri dari 3 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Haryati Rina Wuryandari, Ibu Nurul Asri Suminar, dan Bapak Mulyadi. Ini adalah salah satu tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Aspek Kepatuhan dan Audit Syariah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Associate Profesor Dr. Septi Mardian dan juga Bapak Sigit Pramono, PhD, CA, CPA. Pada awal ini saya akan menyampaikan tentang permasalahan dan teori terkait dengan review jurnal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata global menjadi satu tren hari ini. Seiring meningkatnya pariwisata halal global, wisatawan muslim tidak hanya membutuhkan akomodasi tapi juga layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari makanan halal, fasilitas ibadah, hingga pengelolaan operasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Malaysia menjadi salah satu negara yang aktif mengembangkan industri halal syariah melalui sertifikasi halal dan berbagai pedoman pengelolaan. Implementasi kepatuhan syariah ini masih menghadapi beberapa tantangan utama. Minimal ada 3 tantangan utama yang kita lihat dalam jurnal tersebut. Yang pertama, tantangan implementasi kebijakan, yaitu belum optimalnya penerapan kebijakan syariah dalam operasional sehari-hari. Yang kedua, ketiadaan standarisasi sehingga belum ada SOP syariah yang seragam sebagai acuan bagi hotel syariah. Sehingga seringkali di lapangan hotel-hotel syariah yang berlabelkan syariah, hotel syariah, tapi seringkali terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam hal layanan karena memang belum adanya standarisasi terkait dengan SOP-nya. Ketiga adalah pemahaman konsep yang terbatas baik di kalangan manajemen maupun karyawan, sehingga kepatuhan syariah sering dipahami sebatas layanan makanan halal dan fasilitas ibadah, bukan sebagai sistem yang menyeluruh. Akibatnya, sebagian hotel menggunakan label syariah tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah landasan teori. Paling tidak ada 5 landasan teori yang ada di dalam review dari jurnal tersebut. Yang pertama adalah teori kepatuhan syariah holistik atau Holistic Syariah Compliance Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan makanan minuman yang halal ataupun hanya sekedar fasilitas ibadah, tetapi harusnya diterapkan secara menyeluruh pada seluruh sistem hotel, mulai dari tata kelola, pelayanan, sumber daya manusia, keuangan, hingga mekanisme pengawasan. 2. Teori fikih muamalah dan etika operasional Islam atau Islamic Business Ethics and Muamalah. Teori ini menjadi landasan bahwa seluruh aktivitas bisnis hotel harus sesuai dengan prinsip muamalah Islam, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, transparansi, amanah, serta menghindari riba, goror, riba, dan aktivitas yang diharamkan. Dengan demikian, operasional hotel syariah tidak hanya halal, tapi juga mencerminkan etika dalam bisnis Islam. Ketiga adalah teori kepemimpinan atau leadership teori. Keberhasilan implementasi kepatuhan syariah ini sangat bergantung kepada kepemimpinan manajemen. Pemimpin berperan dalam menetapkan kebijakan, membangun budaya kerja, serta keteladanan, memastikan bahwa karyawan serta mengawasi seluruh standar syariah secara konsisten. Yang keempat, teori manajemen sumber daya Islami atau Islamic Human Resources Management Theory. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan SDM harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam, mulai dari proses rekrutmennya, pelatihannya, penilaian kerja, hingga pengembangan karakter. Tujuannya adalah membentuk karyawan tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki pemahaman
dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam memberikan pelayanan. Kelima adalah teori audit syariah dan pengendalian internal atau syariah audit and internal control theory. Teori ini menjelaskan bahwa audit syariah merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan operasional hotel tetap sesuai dengan prinsip syariah. Audit yang didukung oleh sistem pengendalian internal membantu mendeteksi ketidaksesuaian, melakukan evaluasi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan agar memastikan kepatuhan syariah tetap terjaga secara konsisten dalam pelaksanaan hotel syariah ke dalam keseharian. Kesimpulannya, kelima teori tersebut saling melengkapi dan menjelaskan bahwa keberhasilan dari hotel syariah tidak hanya ditentukan oleh penyediaan fasilitas halal, tapi juga penerapan sistem manajemen yang holistik, kepemimpinan yang kuat, pengelolaan SDM yang berbasis nilai Islam, serta audit dan pengendalian internal yang memastikan kepatuhan syariah berlangsung secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai oleh jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara semi terstruktur. Informannya adalah manajer hotel syariah dan konsultan industri. Adapun analisis datanya menggunakan metode analisis tematik. Selanjutnya yaitu tentang hasil temuan. Hasil temuan dari jurnal ini yang pertama, adanya rumusan SOP atau standar operasional prosedur yang komprehensif, di mana hotel syariah seharusnya memiliki panduan operasional baku yang seragam agar meminimalkan perbedaan standar antar hotel. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Karyawan hotel syariah harus memiliki kompetensi dan mengadakan pelatihan syariah secara berkala, agar kualitas pelayanan dan citra hotel syariah semakin baik. Yang ketiga yaitu integrasi pemantauan berbasis teknologi, di mana hotel syariah harus memanfaatkan teknologi digital untuk memantau atau memonitoring kepatuhan syariah yang konsisten dan real time. Hasil temuan yang terakhir, yang keempat, yaitu audit syariah berkelanjutan, di mana hotel syariah harus melakukan audit syariah yang periodik untuk menjaga keberlanjutan status kepatuhan hotel. Penelitian ini punya 3 kelebihan. Kelebihan pertama, sumber datanya otoritatif, jadi punya kredibilitas yang baik. Kelebihan yang kedua, penelitian ini fokus pada keberlanjutan, jadi penelitian ini punya dampak positif untuk jangka panjang. Dan kelebihan yang ketiga, penelitian ini ada kebaruan kajian. Dalam penelitian ini ada 3 kekurangan. Kekurangan pertama, keterbatasan informan, di mana sumber data hanya 1 orang saja. Kekurangan yang kedua, tidak disebutkan lokasi dan waktu penelitian. Dan kekurangan yang ketiga, tidak ada kutipan langsung dari informan. Penelitian ini punya 5 kesimpulan. Kesimpulan pertama, pentingnya implementasi kebijakan syariah yang jelas, yaitu praktek pengelolaan hotel syariah sangat bergantung pada penerapan kebijakan dan pedoman operasional yang secara tegas selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulan yang kedua, tantangan pada sumber daya manusia (SDM). Industri perhotelan syariah masih menghadapi kendala besar dalam hal kesiapan SDM. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi keberlanjutan sangat dibutuhkan agar seluruh staf memahami standar operasional berbasis syariah. Kesimpulan yang ketiga, urgensi audit dan pemantauan berkelanjutan. Kepatuhan syariah bukanlah proses sekali jalan. Hotel syariah memerlukan sistem pemantauan serta proses audit syariah secara rutin dan berkesinambungan untuk menjaga integritas status syariahnya. Kesimpulan yang keempat, kebutuhan SOP syariah yang komprehensif. Agar standar pelayanan tidak rancu,
Penelitian ini mengidentifikasi perlunya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) syariah yang menyeluruh untuk digunakan sebagai panduan baku bagi manajemen. Kesimpulan yang kelima, dukungan teknologi untuk konsistensi. Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, hotel syariah direkomendasikan untuk mengadopsi dukungan teknologi. Teknologi ini akan mempermudah pemantauan agar kepatuhan syariah berjalan konsisten setiap saat. Demikianlah review jurnal dari kelompok 11. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang diambil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.